dan para mamis di rumah, selamat datang lagi di YouTube channel aku, masih dengan Cynthia di sini. Di video aku kali ini, aku akan membahas suatu topik yang wajib banget teman-teman dan para mamis di rumah ketahui sebelum memulai MPASI. Buat teman-teman dan para mamis di rumah yang baru mau mulai MPASI, apalagi yang masih anak pertama dan minim pengalaman, pasti deg-degan banget kan? Overthinking gitu, kira-kira anak aku mau makan apa enggak? Terus ada alergi makanan enggak ya? Dan kemudian kira-kira menu apa nih yang cocok untuk MPASI hari pertama? Untuk mengurangi kegusaran para mamis di rumah, yuk kita simak penjelasan aku. Hal pertama yang harus mamis ketahui sebelum memulai MPASI si kecil adalah kenali tanda apakah si anak sudah siap makan atau belum. Gimana cara taunya? Teman-teman bisa lihat dari tanda-tanda yang ditunjukkan si kecil. Tanda fisiknya, si kecil sudah bisa mengangkat kepala dengan tegak. Ini penting banget karena saat mamis memberikan MPASI, posisi si kecil harus duduk tegak. Tujuannya agar si anak tidak tersedak saat diberikan MPASI. Tanda berikutnya, si anak harus sudah bisa duduk. Nah, ini menjadi salah satu alasan kenapa MPASI baru diberikan saat si kecil berusia 6 bulan. Karena bayi sudah mampu duduk sendiri dengan kepala tegak saat usianya mencapai 6 bulan. Selanjutnya, refleks menjulurkan lidah sudah mulai berkurang atau bahkan sudah menghilang sama sekali. Ini menandakan bahwa si kecil sudah mampu untuk menelan MPASI yang masuk ke mulutnya. Nah, apa yang terjadi jika refleks ini masih ada? Yang ada, MPASI yang mamis berikan akan dilepeh atau bahkan disembur-semburkan keluar oleh si kecil. Selain tanda-tanda fisik tadi, mamis juga harus mengecek tanda psikologis si kecil sudah siap makan atau belum. Tanda psikologis yang bisa mamis lihat, misalnya si kecil sudah mulai tertarik, ingin mencoba, atau bahkan membuka mulutnya saat melihat orang makan. Cari tahu menu MPASI pertama yang tepat. Sebelum teman-teman memulai MPASI untuk si kecil, ada baiknya teman-teman mulai melihat nih apa si kecil ada riwayat alergi atau tidak. Kemudian dilihat juga dari riwayat alergi mama papanya, kakek neneknya. Nah, misalnya kalau papanya nih alergi udang. Jadi untuk pemberian menu udang-udangan atau seafood ke si kecil bisa ditunda dulu. Untuk teman-teman yang mau tahu contoh resep menu MPASI pertama, bisa klik link video aku di atas ya. Kemudian, teman-teman juga harus tahu tekstur dan porsi MPASI yang tepat untuk si kecil sesuai dengan perkembangannya. Teman-teman bisa lihat di tabel ini, tekstur dan porsi MPASI yang sesuai dengan usia dan perkembangan si kecil. Di tabel bisa kita lihat untuk usia bayi 6 bulan, MPASI yang diberikan harus 100% bubur saring dengan porsi 2 sendok makan atau sekitar 30 ml. Hal penting selanjutnya adalah buat jadwal pemberian MPASI. Di sini aku kasih contoh jadwal pemberian MPASI ya Moms. Teman-teman bisa sesuaikan lagi nanti sesuai kebutuhan masing-masing. Misalnya, jam 6 pagi, si kecil diberikan ASI atau susu formula. Kemudian jam 8 pagi, MPASI menu utama. Jam 10 pagi, MPASI snack atau camilan. Jam 12 siang, MPASI menu utama. Jam 14 atau jam 2 siang, ASI atau susu formula. Jam 16 atau jam 4 sore, MPASI snack atau camilan. Jam 18 atau jam 6 sore, kembali lagi MPASI menu utama. Dan yang terakhir jam 20 atau jam 8 malam, jadi sebelum si kecil tidur, diberikan ASI atau susu formula.
Di tabel bisa kita lihat ada jeda masing-masing 2 jam antara pemberian ASI dan MPASI. Ini tujuannya agar si kecil tidak merasa kenyang saat mamis berikan MPASI. Kemudian, teman-teman juga harus memperhatikan lama pemberian MPASI, maksimal hanya 30 menit. Habis maupun tidak habisnya MPASI harus dihentikan dalam 30 menit. Tujuannya apa? Agar si kecil tidak merasa bosan dan jenuh saat pemberian MPASI. Hal penting berikutnya adalah siapkan peralatan makan bayi. Peralatan makan bayi yang sebenarnya harus mami siapkan itu sebenarnya nggak banyak. Di sini aku akan jelasin peralatan makan bayi yang harus dan kudu wajib mamis punya. Yang pertama yaitu ada feeding set atau set makan bayi yang isinya ada piring, mangkok, sendok, garpu, dan gelas untuk makan si kecil. Poin penting yang harus mamis ingat, peralatan makan bayi ini harus terbuat dari plastik BPA free atau silikon, biar gak gampang pecah dan tidak melukai si kecil saat pemberian MPASI. Yang kedua yaitu alat pembuat MPASI. Untuk teman-teman yang punya budget lebih bisa membeli slow cooker atau blender sehingga membuat MPASI-nya menjadi lebih praktis. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang pengen hemat pun masih bisa memasak MPASI yang sehat untuk si kecil dengan menggunakan panci dan saringan kawat. Untuk teman-teman yang mau tahu gimana sih caranya memasak MPASI tanpa slow cooker dan blender, bisa klik link video aku di atas. Berikutnya, teman-teman harus menyiapkan food container atau kantong makanan yang bisa menyimpan MPASI dalam porsi 1 kali makan. Jadi teman-teman hanya memasak MPASI 1 kali saja, misalnya paginya, itu sekalian untuk 2-3 kali porsi makan. Nah, kemudian MPASI ini bisa teman-teman simpan di food container per porsi, dan kemudian bisa teman-teman simpan di chiller biar nggak basi. Nah, sebelum diberikan ke si kecil, teman-teman harus ingat untuk menghangatkan MPASI-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, kursi makan. Usahakan dan biasakan si kecil untuk duduk di kursi saat makan. Jadi, kursi makan merupakan salah satu prioritas yang harus mami siapkan. Peralatan MPASI terakhir yang penting dan harus banget mami siapkan adalah celemek. Biar baju si kecil tidak kotor saat mamis memberikan MPASI. Sebaiknya celemek yang harus mami siapkan itu terbuat dari plastik atau silikon, sehingga jika nanti ada kotoran-kotoran sisa MPASI yang menempel di celemek itu gampang untuk mami bersihkan. Baiklah teman-teman di rumah, sekian video aku kali ini. Semoga video ini bisa menjawab segala kegundahan dan segala keresahan teman-teman para mamis di rumah menyambut pemberian MPASI si kecil. Jangan lupa ajak si kecil berdoa sebelum makan biar pemberian MPASI-nya lancar ya Mam. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan share video ini di media sosial kalian, and see you on the next video.